adik tolong aku. Fangzi ya Tuhan Fangzi, umurku masih muda. Bagaimana bisa kau tega melakukan ini? Benar-benar karma buruk. Begitu bangun langsung ingin kabur. Fangzi, aku sengaja kembali untuk mencarimu. Tuan Hi, para petinggi perusahaan tahu kalau kamu sudah kembali ke negara ini. Mereka semua memaksa untuk bertemu denganmu. Biarkan mereka menunggu, aku punya hal yang lebih penting. Tuan Fang, kemarin itu teman-temanmu memaksamu minum alkohol. Lalu bagaimana bisa kamu menghilang begitu saja? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, kenapa kamu begitu khawatir mencariku? Aduh, tidak baik Tuan Tua memberikan ultimatum terakhir. Dalam waktu 3 hari jika kamu tidak bisa menemukan pasangan menikah, maka segera serahkan manajemen grup Fangshi kepada pamanmu. Untuk memaksa pernikahan lelaki tua itu benar-benar nekat. Jadi bagaimana sekarang? Aku punya cara. Ganti kelompok lain. Tuan Fang, kelompok berikutnya. Halo bos. Ini sudah kelompok terakhir Tuan Fang. Hanya segini. Ya? Hong Kong sangat besar, dari mana kamu menemukan mereka? Sekelompok orang yang aneh dan jelek. Setidaknya mereka harus cocok. Setengah dari kecantikanku. Tuan Fang, ini sudah yang terbaik setelah aku mencari di seluruh Hong Kong. Dan yang paling sesuai dengan Anda. Kalau hari ini tidak berhasil juga aku akan mengirim kamu ke Thailand untuk operasi ganti kelamin. Mengapa dia? Penyelamat datang. Aku datang untuk... Aku tahu kamu datang untuk melamar menjadi model pria. Bukan aku. Tuan Fang, kami butuh seorang pria tampan dan agresif untuk pernikahan palsu, tidak akan merugikanmu sama sekali. Pernikahan palsu. Dengannya. Ya, aku adalah model pria. Dia tidak bisa. Tuan Fang, kenapa dia tidak bisa? Lihat wajahnya, lihat tubuhnya. Di seluruh klub malam Hong Kong tidak ada yang kedua seperti dia. Dia hanya segini tekniknya. Dia terlalu mudah, hati nuraniku tidak tenang. Pak Fang, Anda masih punya hati nurani ya? Kakak, apakah aku semalam tidak tampil dengan baik? Kakak, aku sangat penurut. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Jangan tinggalkan aku ya. Fangzi, bersikaplah lebih rasional. Jangan terjebak oleh trik kecil ini. Kakak, aku benar-benar menyukaimu. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke kantor saya? Ini kantor kamu Fang Zhiyi. Kamu pasti mendengar apa kata kakek Kan. Bahkan nyamuk di sekitarmu pun betina. Bagaimana mungkin dalam 3 hari kamu bisa menemukan pasangan menikah? Kantor ini lambat laun akan jadi milikku. Siapa bilang aku tidak bisa menemukan? Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah tunanganku. Fangzi, apa kamu sedang bohong? Jangan kira membawa pria sembarangan bisa menyelesaikan masalah. Kakek bukan orang yang mudah dibodohi. Tidak percaya ya?
Sekarang percayakan. Fang Ziyi demi hak waris perusahaan. Kamu benar-benar berani nekat. Mencari pemuda tampan seperti ini, masih bau kencur. Apa salahnya adik laki-laki dia itu harta karun. Bahu lebar pinggang sempit lebih kuat daripada pria paruh baya tertentu. Entah berapa kali lebih hebat. Kamu. Kalau aku jadi kalian, daripada mengoceh di sini dan membuang waktu, lebih baik pergi dan khawatirkan tentang pria tua itu. Apakah dia masih bisa berdiri? Fang Ziyi. Kamu sudah berhasil melewati semua ini, aku ingin melihat. Berapa lama lagi kamu sebagai putri keluarga, Fang bisa bertahan? Pergi. Kakak mereka membuli Emu. Maukah aku membantu balas dendam untukmu? Adik ini cukup perhatian juga ya. Tanda tangani ini. Setelah tanda tangan kamu jadi milikku, kedepannya kamu tinggal di rumahku. Selama 24 jam berpura-puralah menjadi pasangan suami istri yang mesra. Bantu aku menghadapi keluargaku. Biaya hidup 2 juta per bulan akan kuteruskan ke kartumu. Bagaimana, ada masalah? Tidak ada masalah, aku ikuti arahan Nyonya Fang. Kalau dia tahu identitasku, mungkin akan menyesal. Kelihatannya rapi dan terhormat. Kenapa punya nama yang begitu kampungan? Fang Ziyi akhirnya. Kamu jadi istriku. Baiklah, mulai sekarang. Kamu adalah suamiku secara nama. Aku paling benci pria yang tidak menjaga moralitas, mengerti? Istri, tenang, aku akan selalu ingat ajaranmu. Tidak akan main-main dengan wanita lain. Urusan istri adalah tugasku kalau istri tidak ada kerjaan. Bisa mengerjakan suami. Cukup sadar diri juga ya. Baiklah, aku bekerja dulu, kamu pulang duluan. Alamat sudah kukirim, ini kuncinya. Kalau begitu aku pergi dulu. Nyonya Fang mulai tertarik. Cepat kerja, jangan banyak bicara. Kakek. Pamanmu sudah memberitahuku. Jangan coba-coba menipuku dengan pria ganteng sembarangan. Aturannya sudah berubah. Siapa yang duluan memiliki generasi penerus keluarga Fang? Dialah yang bisa mewarisi perusahaan. Kakek kok bisa seenaknya mengubah aturan begini? Kakek. Apa gaya ini? Seksinya bikin orang tergoda. Lagi masak, jangan ganggu, selesai masak nanti kita bicara. Apa masak di dapur? Lebih menarik daripada masak di kamar bareng aku. Masak di dapur ya? Tentu saja masak di dapur. Makanan. Perut ibu sudah keroncongan, lebih baik makan dulu. Ini hidangan terakhir, semoga sesuai seleramu. Ada hal yang harus kuberitahukan, isi kontrak harus diubah. Diubah menjadi harus melahirkan anak agar kontrak selesai. Tentu saja soal uang tidak akan merugikanmu. Anak laki-laki 30 juta, anak perempuan 50 juta. Kalau kembar atau sepasang anak laki-laki dan perempuan 1 miliar untukmu. Dengan kemampuanku seharusnya aku bisa membuatmu mendapatkan semuanya.
Sekarang datang dan jemput aku. Pak He. Apa kamu datang untuk menjemputku atau untuk membongkar kedokku? Suruh mereka cepat pergi. Baik, pergi. Apa yang kalian lakukan? Cepatlah. Pak He, ayo. Pak He, apakah kita akan pulang atau ke kantor? Ayo pergi ke pasar. Ah, Apa sih hayo berangkat? Buru-buru pulang untuk memasakkan makanan untuk istri. Ngomong-ngomong, Om Su di tangan keluarga sekalian masih ada berapa persen saham? Berikan saja semuanya kepada si keluargaku. Pak He Group Su. 90% proyek sudah diberikan kepada Nyonya Fang. Kamu masih mau memberikannya lagi? Apa kamu tidak takut dia akan mati karena kelelahan? Dia suka menjadi direktur utama. Aku akan membantunya untuk tetap duduk dengan mantap di posisi itu. Cinta membuat orang menjadi gila. Apa ini sayur apa? Bagaimana aku tahu? Apa ini sayur apa? Bagaimana aku tahu? Kalau yang ini? Bagaimana aku tahu? Di mana tempat ini bayar? Bagaimana aku tahu? Apakah tempat ini bisa disewa seluruhnya? Bagaimana aku tahu? Tahu Kak, dalam 1 menit. Aku ingin melihat semua sayur yang aku butuhkan kalau tidak. Aku akan langsung pergi ke sana. Pahi, bagaimana menurutmu? Kamu pelan-pelan tunggu, aku sebentar berat sekali. Pak He. Mengapa kamu datang? Tentu saja untuk memberikan makan siang penuh cinta yang aku buat untuk donatur besarku. Bagaimana, apakah kamu merasa tidak rugi setelah menandatangani kontrak denganku? Kedepannya jangan sering-sering datang ke perusahaanku. Jika aku tidak datang ke perusahaanmu, bagaimana aku bisa memastikan kamu punya pacar? Ayo. Cepat coba makan siang penuh cinta yang aku buat. Ini pertama kalinya. Ternyata punya suami juga lumayan. Memang benar bawaannya anjing. Hidungnya peka sampai bisa mencium aroma dari jauh. Fang Xi, jaga mulutnya lah. Aku kan juga panutanmu, seorang yang dilahirkan oleh ayah. Anak liar yang tidak diajari ibunya benar-benar tidak menghormati orang tua. Apa bau ini sangat menyengat. Paman Malang, apakah toilet rumahmu tidak ada tempat untuk dibangun? Apa kau bangun di mulutmu? Jaga kebersihan pribadimu, Paman. Kamu. Panas-panas. Cepat pegang erat-erat penduduk tua di rumahmu. Nanti jangan pingsan di sini, aku tidak tahan disalahkan. Fang Xi, bagaimana bisa kamu berbicara seperti ini? Fang Ze setidaknya adalah pamanku. Mengapa kamu begitu tidak berbudi pekerti? Bagaimana keluarga Fang membesarkanmu menjadi seperti ini? Wanita yang berbicara kasar. Benar juga, aku tidak berani bersaing dengan seseorang. Orang imut yang naik pangkat dalam hal budi pekerti. Kamu begitu antusias, aku hanya mencaci dia. Lupa mencacimu ya, maaf ya. Aku orang yang paling adil. Bagaimana kamu ingin dicaci? Katakan padaku, aku akan memenuhi permintaanmu. Fang Xi, jangan tidak tahu diri. Kami mendengar bahwa pacarmu datang. Sengaja datang untuk melihatmu agar kamu tidak tertipu uang dan cinta lagi. Ternyata ini adalah tunangan kecilmu. Fisiknya kelihatan lumayan, tapi gaya pakaiannya sekilas terlihat seperti pria tampan muda tanpa uang dan kekuatan. Zi, aku tahu kamu ingin menikah segera, tapi kamu tidak perlu begitu putus asa untuk tidak memilih makanan, kan? Berbicara tentang tidak memilih makanan. Lebih baik daripada beberapa orang yang mencari pasangan. Pria tua 20 tahun lebih tua dari mereka sendiri. Jangan tidak tahu diri, Fang Xi. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berbicara tidak sopan lagi sebagai orang tua, jangan salahkan aku karena mengajari pelajaran. Maaf, kami akan makan sekarang. Silakan para leluhur.
Barang-barang yang tidak layak untuk diperlihatkan, mana mungkin kau punya hak bicara. Apa sampah ini juga berani masuk ke wilayah Fang kami? Ini bukan tempat pembuangan sampah, kami tidak menerima semua jenis sampah. Anda barang yang tidak tahu identitas diri sendiri. Siapa yang tidak tahu identitas dirinya? Anak yatim piatu yang tidak tahu diri, lihat saja hari ini, aku tidak akan mengajari pelajaran. Suamiku, jangan pukul dia. Lepaskan dia, Fang Xi. Cepat suruh pria tampan kecilmu berhenti. Kalau tidak, aku memperingatkanmu, kamu akan selesai. Biarkan saja. Suami, Gulung. suamiku, ayo pergi dulu. Kita tidak bertarung dengan hooligan. Kalian berdua menunggu. Kau juga. Tangan mati. Kenapa kau memukulnya? Ayo makan malam. Apa itu? Saya. Ayo cepat. Jangan pukul otot perut saya. Lihatlah wajah kecil ini. Tapi tidak bisa meninggalkan bekas luka. Aku tidak terluka, mereka bermain. Kau tahu jika tamparan itu menyakitkan. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Aku hanya tidak ingin kau bertarung. Tapi mungkin aku menggunakan cara yang salah. Menyaksikan aku, Fang Xi. Ingat, selama Anda memiliki kebutuhan, aku akan selalu berdiri di depanmu. Jangan khawatir, aku akan terluka. Semua milikku adalah milikmu. Ini adalah orang. Merasa dilindungi? Mengaku Fang Xi, kau juga. Fang Xi melihat apa yang kamu lakukan. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang luar membuat Anda seperti itu? Kakek, dia bukan orang luar. Dia adalah tunangan masa depanku. Nama yang salah. Hal ini segera membawaku kembali. Tidak memungkinkan Anda untuk memutuskan sendiri. Apakah Anda siap untuk pertandingan yang sulit? Jangan khawatir, berikan padaku. Kakek, Anak ini terlihat sangat baik. Rasanya seperti pernah melihatnya di suatu tempat. kakek ini pacarku Hi. His Hong Hua. Apa? Namanya His Hong Hua. Bagaimana Anda bisa memanggil His Hong Hua? Ya, kakek. Namaku Hi Zong Hua. Baiklah, ikut aku sebentar. Apakah kakek orang jahat? Dasar kamu. Diam di sini dan tunggu aku. Ikut aku. Fang Xi, lihat saja. Pria tampan cilikmu yang menyebalkan itu akan segera dihajar oleh tuan tua. Fang Xi, aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Kenapa kau memilih pria yang hanya punya tampang, tapi tidak punya apa-apa selain itu?
Apa keahliannya selain seperti anjing gila yang suka menggigit sembarangan? Sebentar lagi minta maaf dengan baik kepada pamannya. Kami bukan tipe orang yang berkeras kepala meski benar. Silakan minum air ini untuk berkumur. Mulut busukmu itu. Fang Xi, bagaimana keluarga Fang bisa melahirkan seseorang sepertimu yang tak berguna dan suka berbuat onar? Kamu anak manis yang tidak tahu sopan santun. Fang Zhe, apakah kecelakaan orang tuaku itu kebetulan atau disengaja? Kamu tahu sendiri ketika aku menemukan buktinya. Aku pasti akan membuatmu masuk neraka dan meminta maaf kepada orang tuaku dengan berlutut. Fang Xi, lebih baik kamu duluan yang masuk neraka. Kamu pembawa malapetaka. Orang tuamu mati karena kutukanmu. Salahkan dirimu sendiri. Ada apa ini? Apa Zhi baik-baik saja? Aku. Kalian semua berlutut. Di rumahku tidak ada tempat bagi kalian untuk bertindak senaknya. Ayah. Fang Xi duluan yang mulai. Lihat betapa liar Ran-Ran sudahlah. Ayah bukan begitu. Fang Xi si manis ini, tidak hanya menjadi kutukan bagi menantu laki-laki dan putrimu tapi dia juga sama sekali tidak menghormati aku sebagai pamannya. Seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghormati orang tua. Kenapa kamu membela dia? Aku adalah putra kandungmu satu-satunya. Diam kamu. Kalau sedikit saja kau berguna dan fokus pada perusahaan, situasi seperti ini tidak akan terjadi karena kau tidak kompeten dan salahkan orang lain. Baik, aku akan memberimu kesempatan yang adil. Siapa yang memenangkan proyek keluarga Su? Siapapun yang mewarisi saham saya. Kakek, aku setuju. Beberapa orang hidup dalam mimpi. Jangan katakan such a kata lagi. Tentu saja hal ini. Aku berharap benar-benar adil dan adil. Dan masa depan. Aku tidak bisa mendengar. Mengatakan bahwa Zi adalah anak yatim. Jika Anda membunuh orang tua Anda, atau jangan salahkan aku karena kejam. Biarkan dia keluar dari ayah Fang. Fang Xi dia bisa. Kalian pergi satu persatu. Membuat saya terlihat kesal. Keep merawat Xi dengan baik. Tuan Fang yakinlah. Kau bilang ayahku. Saat adikku masih hidup. Orang tua ini. Dia sudah mati. Kapan orang tua ini akan mati? Suami dulu. Orang tua ini. Lagi pula aku tidak bisa hidup lama. Itu adalah fungsi kita harus mengambil. Konferensi penawaran ini. Ya istri. Tapi apa yang harus saya lakukan dengan penawaran ini? Kau bilang aku tidak pernah menulis tawaran. Lakukan hal semacam ini. Aku pasti menulis tentang fungsi. Kau bilang orang tua itu punya ide. Apakah ini lebih baik daripada SI Castle yang laku? Suami, aku punya ide. Kalau tidak kita akan. Bagaimana dengan itu? Kau punya hal kecil. Kau semakin dekat dengan nafsu makanku. Suami, ini bukan untukmu. Melakukan ini meskipun sedikit berisiko. Tapi tidak ada cara. Jika ini berhasil, Fang Xi dia harus keluar. Itu masih bayi kecilku. Aku agak takut. Busuk sekali bajingan ini. Tunggu sampai kau menjatuhkan Fang Xi. Maka keluarga Fang akan menjadi milikku. Fang Xi, oh Fang Xi. Apa yang telah aku korbankan? Akan kubalas semuanya darimu.
Pak Tua Su. Selidiki orang tua Fang Zi. Kejadian tak terduga di masa lalu dan juga proyek kerjasama antara keluarga Fang dan keluarga Su Mu. Pak He. Apa masalah dengan proyek kerjasama itu? Halo, ada orang di sana. Proyek kerjasama antara keluarga Fang dan kalian. Fang Zi dan Fang Ze akan berpartisipasi. Jangan beri ampun dalam urusan bisnis. Pak He. Tidak akan memberi ampun. Di balik proyek ini, pemodal utamanya adalah keluarga He kalian. Kau tidak memberi ampun. Apa sudah putus ya? Mengganggu. Pak He, sejak kapan kau putus? Bicaralah Pak He. Benar-benar putus. Halo Pak He. Pak Fan datang, Pak Fan datang. Aku bisa melihatnya, tidak perlu kau urusi. Baiklah, baiklah. Fang Zi, oh Fang Zi. Setelah hari ini, kau harus angkat kaki dari sini. Saturnania, kau hanyalah beban bagi keluarga Fang kami. Yang menempel terus tanpa mau pergi. Kalau aku jadi kau hari ini, aku sama sekali tidak akan datang. Fang Zi, saat kita masih di sekolah dulu, kau selalu unggul dariku, sekarang bagus sekali. Aku ingin kau, Fang Zi, bahkan tidak punya hak untuk menyentuh sepatuku. Kenapa ada anjing menggonggong di sini? Oh, Presentasi proyek akan segera dimulai. Halo semua, saya adalah penanggung jawab dari grup Su. Selamat datang di acara tender ini selanjutnya. Mari kita persilakan para penanggung jawab dari masing-masing grup. Untuk naik ke atas panggung memperkenalkan dokumen tender mereka. Selanjutnya mari kita persilakan penanggung jawab dari grup Wang Pak Wang untuk naik ke atas panggung. Menurutku proyek ini merupakan proyek dengan potensi yang sangat besar. dengan harga 2.500 meter persegi. Halo semuanya, Su. Aku wakil presiden grup Fang. Hari ini mewakili kelompok Fang. Tawaran untuk proyek ini. Silakan lihat layar besar. Kami untuk proyek ini sulit selama 368 hari ini. Apa yang kalian lihat? Jumlah data besar di atas tidak akan mengecewakan Anda. Terima kasih semuanya. Fang Zi dari grup Fang ada di bawah ini. Halo semuanya, Tuan Su. Saya Fang Zi, Presiden Grup Fang. Berikut adalah buku perencanaan penawaran saya. Fang Zi, apa yang kamu lakukan? Wajah Fang kami telah membuangmu. Berikut adalah buku perencanaan penawaran saya. Fang Zi, apa yang kamu lakukan? Fang Ze, semua wajah Fang. Jangan terburu-buru turun. Ya Zi, jangan malu lagi. Cepat turun. Beri makan Hi total. Fang selalu ini jelas dirancang. Apa yang harus dilakukan? Tunggu sebentar. Baik. Sungguh sebuah drama yang disengaja. Ternyata kalian berdua menunggu untuk melihat saya. Anda membeli sekretaris saya untuk rencana penawaran saya. Ini benar-benar darah. Fang Ze berbicara tentang bukti dalam segala hal. Kau punya bukti. Jika kau tidak punya bukti, jangan di sini. Buang waktu semua orang. Jangan bertahan tanpa kemampuan. Cepat pulang dan jangan malu. Sekretaris Chen, kau ikuti aku selama bertahun-tahun. Anda bertanya pada diri sendiri siapa yang dapat Anda andalkan hari ini. Anda dan dua sampah ini. Aku salah melihatmu. Hari ini saya akan mengenali penanaman Fang Zi. Saya tidak tahu siapapun dan melihat orang yang salah. Ini adalah masalah saya sendiri yang menunda waktu. Maaf. Hei, kau selalu pergi.
Apa yang harus saya lakukan? Anda terus menjadi tuan rumah yang lain. Baik, aku sudah tahu. Maafkan aku semua, tadi ada sedikit insiden kecil. Lelang akan dilanjutkan. Istri, bagaimana kabarmu? Memanggil istri sembarangan denda 200. Lalu harus memanggil apa istri? Istri, apakah rapat lelang sudah selesai? Mengapa kamu keluar begitu cepat? Fokuslah menyetir, jangan tanya yang tidak perlu. Ayo pulang cepat, aku lapar. Aku ingin makan iga yang kamu masak. Baik. Sedang melihat apa misterius sekali? Apa aku harus melaporkan segala sesuatu padamu sejak kapan? Jika suasana hatimu buruk, kamu bisa melampiaskannya padaku karena kamu sudah memintanya seperti ini. Temaniku pergi keluar sebentar. Orang yang telah kuakui. Ternyata sangat menarik. Fang Zi. Apa yang sedang kamu lakukan? Diam sedikit, tak bisakah kamu lihat? Lihat penampilanku dan perlengkapan ini. Siapa yang ingin kamu intai? Bukankah lebih baik menyewa detektif swasta? Limia orang tidak pantas untuk repot-repot mencari detektif swasta. Keberuntungan punya waktu luang selama 2 hari ini. Cari hiburan saja. Kenapa belum keluar juga kata-kata ini? Hizonghua, aku memperingatkanmu, jika berani menciumku sekarang, aku akan memutar kepalamu. Begitukah? Akan datang, akan datang. Mengagumkan. Ada. Satu lagi. Siapa di sana? Fang Zi, ternyata kamu ini yang manis. Berhenti di tempatmu. Fang Zi, kamu selesai, berhenti di tempatmu. Apa yang kamu lakukan? Setelah menutupimu selama ini, aku butuh oksigen darimu. Baiklah, ayo pulang. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Khawatir kakimu terluka, aku akan memapahmu pulang. Tapi aku agak berat loh. Kamu tidak berat sama sekali, kamu adalah milikku. Gunakan aku sesukamu. Betul juga. Pergi. Kamu melihat ekspresi Limia orang barusan tidak? Melihatnya.
Ayo pergi, siapa itu? Halo, terima paket ini dulu. Apa yang kalian lakukan? Fang Xi, kamu benar-benar berani ya. Berani memotret diam-diam aku. Saya sarankan hari ini. Patut serahkan foto-foto itu. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Apakah kalian tahu ini pelanggaran rumah pribadi? Aku bisa menuntut kalian. Jika aku takut hal itu, aku tidak akan ada di sini hari ini. Kalian mulai balikkan seluruh rumah ini. Harus menemukan foto-foto itu untukku. Cepat hentikan, kalau tidak aku akan panggil polisi. Fang Xi, apakah tidak ada orang yang menginginkanmu? Bahkan pria tampan kecilmu yang tak berguna itu adalah hasil sewaan. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Wanita bos menyewa pria tampan muda. Berita ini sangat mengejutkan loh. Saya serahkan fotonya, kamu tinggalkan perjanjian itu. Seharusnya begini dari awal kan? Membuang-buang waktu saja. Semua berhenti, Fang Xi. Kamu sebaiknya memberiku setiap lembar foto. Satu pun tidak boleh kurang. Baik. Fotonya untukmu, perjanjiannya untukku. Kamu benar-benar bodoh, bagaimana mungkin? Saya akan mengembalikan ini padamu. Kita pergi. Sampai jumpa lagi, Fang Xi. Hei sayang, Di mana? di pasar. Segera kembali, langsung ikut aku untuk mengurus surat nikah. Apa? Bagaimana tidak mau ya? Tidak aku merasa. Terlalu bersemangat, tidak ada yang tidak mau. Aku segera kembali sekarang juga. Sekretaris Su. Ada apa, Bos He? Fang Xi akan mengurus surat nikah denganku. Bagus sekali. Aku bilang rencanaku pasti berhasil kan? Kapan acara pernikahannya? Halo. Apa kamu menyesal? Apa kamu suka yang baru dan benci yang lama? Saya memberitahu Fang Xi nama kakek saya. Ini untuk mengurus surat nikah butuh KTP. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Sekretaris Su. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Cari solusi dong. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Baik. Aku akan cari cara. Ayo katakan. Bukankah ini sangat sederhana bagi kamu? Kamu sebagai pewaris pertama dari grup terkemuka di pelabuhan Jiangcheng dan pewaris utama dari grup teratas. Namamu Hinan Feng. Tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Mengerti sekarang kan? Tidak mengerti. Aku benar-benar khawatir tentang masa depan grup kita. Ayo katakan. Lanjut saja bilang kalau namamu terlalu kampungan. Ganti satu aja kan udah beres. Betul juga. Kenapa aku tidak memikirkan hal sesederhana ini? Intelektualitas otak cinta. Hampir nol besar. Ayo pergi bro, kita nikah. Hei. Kamu hati-hati sama mobil di depan pintu. Kamu. Aku merasa nama sebelumnya terlalu kampungan, gak cocok buat kamu. Makanya beberapa waktu lalu diam-diam aku ganti nama. Siapa yang tanya kamu soal itu? Lalu apa yang mau kamu tanyakan? Tiba-tiba kamu ajak aku ke biro catatan sipil tanpa alasan, gak penasaran kenapa? Apa yang kamu suruh aku lakukan semua. Bersihkan rumah, aku pergi kerja dulu ya. Oke sayang daa.
Pak Fang, apakah kontrak yang bocor itu asli? Pak Fang sebagai direktur muda wanita kabar skandal dengan pria muda. Apa ini bakal berdampak buruk pada grup Anda? Pak Fang, apakah Anda sering bermain-main di belakang layar? Maaf ya, kami suami istri sah. Apakah urusan antara suami istri juga perlu dijelaskan ke publik? Hinan Feng sedang dalam meditasi mendalam. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa kamu nggak cerita? Kamu juga nggak nanyakan. Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku melihat rumah berantakan begini? Fang Zi. Saya tidak peduli apakah kamu butuhkan saya atau tidak, tapi tolong ingat, kamu tidak sendirian jika ada masalah apapun. Kamu bisa bicara dengan saya, jangan sendirian. Saya adalah orangmu. Meski kamu menyeret saya keluar untuk menghadang bencana, saya tidak akan mengeluh sedikit pun. Astaga, matanya berkaca-kaca. Bibirnya yang merah muda ini bukan. Fang Zi, apa yang sedang kamu pikirkan? Fang Zi. Tenanglah Hinan Feng. Besok saya masih punya pertempuran besar yang harus dihadapi, saya perlu menyimpan tenaga. Apa kamu menantikannya, Hinan Feng? Sangat menantikannya. Saya tidak tahu apakah kamu akan suka dengan hadiah yang saya berikan. Keponakan perempuan saya yang paling besar, berpakaian begitu cantik. Datang ke rapat pencopotan dirinya sendiri. Saya benar-benar kagum pada anak muda sekarang. Pikiran mereka memang kuat. Kenapa kamu bertepuk tangan? Agar kamu tidak canggung, Paman, lihatlah. Ada yang peduli denganmu? Banyak aktingmu itu. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu badut dari sirkus. Fang Zi selain bisa bicara tajam, lagi pula membawa sampah ini. Linia orang, apa kamu datang dari Dunhuang? Mural begitu banyak. Bosanlah dulu otakmu sebelum bicara denganku. Kamu, Cukup. Tujuan rapat pemegang saham hari ini adalah untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Saya sudah tua. Sudah waktunya pensiun. Setelah mempertimbangkan untuk beberapa waktu, saya memutuskan untuk mentransfer 50% saham saya kepada cucu perempuan saya, Fang Zi. Bukan ayah, bukankah kamu bilang? Siapa yang mendapatkan proyek Suez Group? Dialah yang berhak mewarisi saham saya. benar ayah, apa kamu salah? Apa ada kesalahan? Kalian semua tahu ayah. Hari ini semua orang ada di sini. Dengan banyak mata yang mengamati, hati ayah begitu memihak. Ini sudah terlalu berlebihan, anak durhaka. Selama hidupku, aku Fang Jiankuo. Berbuat benar dan teguh. Tapi mengapa bisa melahirkanmu seorang anak yang tidak berguna seperti ini? Apakah hatimu tidak merasa bersalah? Apa artinya bicara soal hati nurani? Ini adalah hal yang murni berdasarkan kemampuan masing-masing. Kakek, apa kau salah dengar? Lebih baik kalian lihat video ini dan akan mengerti. Posisi wakil presiden milikmu. Lagi pula akan kuberi 1 unit apartemen di pusat kota. Penawaran semurah ini, hanya orang bodoh yang tidak mau. Palsu? Fang Zi, kau menuduhku dengan fitnah. Di tempat itu sama sekali tidak ada kamera pengawas. Video ini editan buatanmu. Meskipun tanpa video, apakah aku tidak bisa berpura-pura? Tipu daya kecilmu ini entah dari mana.
Mungkin dari drama murahan yang kau tonton. Dasar sampah, kau ingin mencelakanku. Apakah aku Fang Ze tidak memiliki kemampuan nyata sehingga masih perlu kau gunakan cara-cara rendahan untuk membantuku? Ayah, masalah hari ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar telah menyerahkan proposal proyek dan ikut dalam rapat tender ini, fakta yang tak terbantahkan. Ayah, Proposal tender pun bukan ditulis oleh wakil presiden. Aku punya video dan rekaman suara. Wakil Presiden Fang Ze dan istrinya datang menemuiku hari itu tidak hanya menyuruhku menukar proposal tender milik Presdir Fang tetapi juga memintaku mencuri proposal tender milik Presdir Fang. Dan proposal yang digunakan dalam rapat tender sebenarnya ditulis oleh Presdir Fang sendiri. Presdir Fang sudah memperkirakan tindakan mereka dan menyuruhku bekerja sama dengan mereka. Bahkan diam-diam menambahkan tanda khusus pada proposal tendernya. Lihatlah semua. apalagi yang bisa kau sangkal? Perusahaan Fang kami tidak akan pernah membiarkan seseorang dengan karakter seperti dirimu mengelola perusahaan ini. Mulai saat ini, Fang Ze Limia Oran tidak diizinkan lagi masuk ke perusahaan Fang. Chen Xiao, kamu bocah nakal. Kamu berani menipu kami. Di wilayahku. Berani-beraninya kau bergerak di sini. Serahkan si kecil yang lucu padaku, si kecil ini. Hei, siapa kamu? Berani sekali kamu masuk ke grup Fang. Pak Tua, apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Aku adalah putri dari grup Jiang Meng. Hari ini aku datang untuk menangkap si kecil yang lucu. Nyonya Jiang, apa yang kamu cari? Apa dia? Wanita jalang, bagaimana kamu berani menggoda suamiku? Lepaskan. Lepaskan. Wanita gila ini adalah istriku. Jangan bicara sembarangan di sini. Kamu pasti si kura-kura hijau itu kan? Ayo. Lihat-lihatlah dengan baik wajah istrimu. Suamiku bukan aku. Aku difitnah, semua ini salah Fang Ziyi. Dia yang memfitnahku, kamu harus percaya padaku. Semua foto ini adalah ulahnya. Dia ingin menjebakku. Minggir kau. Apa benar atau palsu? Carilah ahli untuk memeriksa foto-foto ini. Segera ketahuan. Sudah diperiksa sebelumnya, semuanya asli. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin datang ke grup Fang untuk menangkap orang. Suamiku, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Aku ingin membantumu mendapatkan lebih banyak pelanggan. Aku ingin kamu mengalahkan Fang Ziyi. Aku terpaksa baru. Berhenti. Ini masyarakat hukum, siapa yang mengizinkan pemukulan sembarangan? Pak polisi ini. Pemuda-pemuda ini tidak tahu aturan dan membuat keributan, mohon maaf. Tuan Fang yang terhormat, kami datang kali ini mencari cucu perempuan Anda, Fang Ziyi. Siapa yang bernama Fang Ziyi? Aku adalah Fang Ziyi. Pak polisi. Apa urusan Anda dengan cucu perempuanku? Selamat siang, Pak polisi. Aku yang melaporkan Fang Ziyi yang telah menyelewengkan dana perusahaan Fang Ze, juga wakil presiden grup Fang. Wanita ini dialah Fang Ziyi. Jadi kau adalah Fang Ze, betul, Pak polisi? Tidak disangkakan, Fang Ziyi. Aku kasih tepuk tangan besar-besaran untukmu. Apa yang kau lakukan? Kau orang yang salah. Dia adalah Fang Ziyi. Aku informan kita tidak salah. Kami tahu dari berbagai pihak MS Fang Ziyi juga memberi Anda semua aspek penyalahgunaan dana publik dan membingkai bahan bukti. Aku berusaha keras untuk mempertahankan dukungan. Tidak, Fang Ze tidak bisa ditangkap. Kawan polisi, kalian pasti salah.
Fang Zhi, pria ini racun jantung. Jangan tertipu olehnya. Tidak bisa berbuat salah. Maaf, tidak ada bukti. Kita tidak akan menangkap orang. Ini tidak mungkin. Semua menghancurkan hidupku. Orang bodoh ini. Fang Zhi, pasti kau. Kau lucu. Kau tidak tahu. Lalu aku sengaja memasang jebakan. Kau lucu, kau wanita beracun. Kau pantas mati. Polisi kawan. Aku harus melaporkan ini Fang Zhi. Membunuh saudara iparnya 2 tahun lalu. Bagaimana dengan bukti? Kau menderita 1000 pisau. Anda memiliki gigi kosong. Kalian ingin membunuh aku. Bagaimana dengan bukti? Kalian akan menggertak kami berdua dan kalian. Kau sudah tua, kau harus melihat anakmu. Apakah dibawa pergi oleh orang lain? Bajingan. Keluarga kami belum pernah melahirkan yang lucu ini. Aku pergi. Semua ide Anda. Bisnis. Kau punya bukti sampah. Jika tidak ada bukti, kau harus masuk dan makan. Bukti yang Anda inginkan ada di sini. Aku mencari Nona Fang, yaitu ibu dari Fang Zhi. Perekam mengemudi di tempat parkir dekat rumahnya. Hanya ada perekam mengemudi dari pemilik mobil. Aku mengambil foto seseorang menyelinap di mobilnya. Karena penasaran, dia menyimpan video ini. Selanjutnya, aku membawanya kembali dari luar negeri. Menghancurkan mobil milik Nyonya Fang untuk Fang Zhi. Pelaku yang memotong kabel rem bawa orang itu masuk. Saat itu Nyonya Fang dan suaminya saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Ada yang terburu-buru membawa mobil itu ke bengkel untuk dijadikan rongsokan. Saat montir bengkel memeriksa kabel rem, mereka menemukan bekas kerusakan yang disengaja pada mobil tersebut. Ini adalah catatan perbaikan dan montirnya. Sudah menunggu di pintu, apa kamu masih punya yang mau dikatakan? Bawa 2 orang ini pergi. Jangan. Hari ini terima kasih banyak Paman He. Meski kau tahu bahwa membantuku akan membahayakan identitasmu, kau tetap memilih membantuku. Sebenarnya dari awal kau sudah tahu siapa aku kan? Di seluruh kota Gang ada berapa banyak keluarga bernama He? Dari awal kau sudah penuh dengan kelemahan. Tapi aku pikir mungkin itu semua sengaja. Kau ingin menggunakan kebaikan palsumu padaku dalam identitas palsumu untuk melunakkan penolakanku pada identitasmu yang sebenarnya. Kau benar, aku menyukaimu. Sejak 3 tahun lalu. Namun kau tidak suka orang yang lebih kuat darimu. Tapi aku sejak lahir sudah berada di puncak, aku tak bisa berubah. Zhi. Aku bisa menjadi Paman He. Atau bahkan di rumah, seseorang yang memasak bubur untukmu. Zhi. Aku bersedia menyerahkan karierku. Segalanya milikku akan kuberikan padamu. Aku rela hanya menjadi pengikut setiamu. Aku sangat membenci orang yang menipuku. Sampai di sini saja hubungan kita. Apakah kau akan menyesal? Tidak. Kakek. Oi. Kenapa kalau ingin menangis silakan menangislah. Kakek membuatmu merasa begitu tersiksa. Seharusnya kau seharusnya menjadi gadis kecil tanpa beban apapun. Kakek juga yang gagal menjaga orang tuamu. Kakek tidak salah tentang dirimu. Kakek sudah tua. Melihat sikapmu hari ini, kakek merasa lega.
Mulai sekarang hidup Zhi pasti akan dipenuhi dengan jalan yang mulus. Kakek, aku tahu niat baikmu yang mendalam. Tapi tolong jaga kesehatan dengan baik. Panjang umur. Aku benar-benar hanya punya kakek sekarang. Anak bodoh, apa maksudmu hanya punya aku? Bagaimana dengan pemuda dari keluarga He itu? Dia adalah presiden He yang terkenal. Muda dan berprestasi dia demi kamu. Berpura-pura menjadi pemuda miskin dari desa. Setiap hari hanya mengelilingimu. Dia juga membantumu begitu banyak dengan susah payah. Bagaimana bisa kamu putuskan untuk memutuskannya begitu saja? Kakek-kakek sudah tahu identitasnya dari dulu. Ini bukan inti masalahnya. Kenapa kalian bisa berpisah? Dia membohongiku. Sudahlah, kamu ini anak cewek licik. Apa kamu sudah tahu identitasnya? Kenapa tidak memutuskannya lebih awal atau lebih lambat? Kenapa harus hari ini? Dia membohongimu tapi kamu juga memanfaatkannya. Kalian berdua sama buruknya. Kakek bagaimana bisa bicara seperti itu kepada cucu sendiri? Aku hanya takut keluarga mereka terlalu besar. Nanti aku tidak bisa mengendalikannya. Mereka berani. Hitua dan aku adalah teman seperjuangan dulu. Jika mereka berani menindas cucuku, lihat saja aku patahkan kakinya. Memiliki kakek memang luar biasa. Si kakek bisa melihat. Pemuda keluarga He itu benar-benar mencintaimu sepenuh hati. Dia telah memberikan begitu banyak untukmu. Kamu ini. Jangan bertindak gegabah karena emosi sesaat. Gadis kecil ini. Kakek sangat memahamimu. Pertanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar tidak sedikit pun menyukai pemuda keluarga He itu? Kakek ingin kamu menikahi seseorang yang baik, memiliki tempat bersandar. Jangan lewatkan takdir ini agar kakek bisa benar-benar tenang. Tanpa rasa khawatir. Ternyata pikiranku tidak bisa ditutupi oleh kakek. Kalau begitu dengarkan nasihat kakek. Cobalah berdamai dengan pemuda keluarga He itu. Benar juga 2 hari lagi. Ulang tahun Hitua kamu juga harus hadir. Aku memberitahumu. Jangan cari alasan apapun untuk menolak. Sudahlah, cepat kembali dan istirahat. Jangan ganggu aku tua bangka ini. Kakek, aku pergi dulu ya. Ingatlah, rindukan aku. Cepat pergi sana. Selamat tinggal, kakek. Hei, sekali lagi kukatakan, jika kamu datang menggangguku lagi, bukan masalah satu pukulan saja, harap hargai dirimu sendiri. Jangan lihat, jangan lihat. Bagaimana dengan kekuatannya? Cukup baik. Aku takut kakimu terluka, aku akan memapahmu pulang. Pergilah. Selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu berdiri di depanmu. Segala yang kupunya adalah milikmu. Fang Zhi. Jangan pedulikan dia, jangan kasihan padanya. Tapi hujan begitu deras. Dia bisa sakit. Bukan, aku masih marah.
Memberinya payung agar dia bisa pulang tidak berlebihan kan. Lagi pula dia adalah putra sulung keluarga He benar. Aku memberi payung agar keluarga He tidak menyalahkanku. Aku membuka pintu hanya untuk memberikan payung. Aku tidak semudah itu tersentuh. Fang Zi. Kamu memaafkanku. Ya, aku memaafkanmu. Fang Zi. Aku di sini. Fang Zi. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pergi, aku akan selalu ada di sisimu. Hinan Feng, bisakah kamu melepaskanku? Aku akan mengganti handuk untukmu, aku segera kembali. Aku tidak mau minum obat-obat ini, tercium sangat pahit. Aku tidak mau minum. Nah, baru kalau kamu minum obat dengan baik kamu bisa cepat sembuh. Tidak mau. Fang Zi, kamu. Apa-apaan aku? Baik, selamat ya, silakan. Bu. Si ibu sudah menantikan seperti bintang dan bulan. Akhirnya menanti sampai orang tak berguna di rumah kita. Membawamu pulang ke rumah. Ibu memberi muka. Hi Yesu. Fang, kakek ibu. Aku bagaimana? Kalau kamu banyak bicara gaji, kamu akan dipotong. Nona Fang. Saya adalah saudara sekaligus sekretaris Tuan He. Halo Sekretaris Su, terima kasih banyak atas bantuannya waktu itu. Tidak masalah. Itu semua diatur langsung oleh Tuan He. Kamu adalah wanita pertama yang dibawa pulang oleh Tuan He. Tak usah dikatakan betapa senangnya dia. Kalau kamu diam saja, tak ada yang menganggapmu bisu. Baiklah, silakan masuk semua. Para tamu sekalian, silakan duduk. Kakak sepupu. Kak sepupu, sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Apa kabar akhir-akhir ini? Apa saja yang kamu sibukkan? Ini istri sepupumu. Jangan menangis lagi, istri sepupumu ini adalah sabuk hitam taekwondo. Dia punya kebiasaan buruk kalau melihat orang yang suka merengek-rengek, maka ingin memukulnya. Bukan begitu adik sepupu, jangan dengarkan omongannya, namun sabuk hitam taekwondo itu benar. Perutku lapar. Perutku juga tidak enak, aku rasa lebih baik aku masuk makan dulu. Tak disangka orang tuamu ternyata cukup menyenangkan. Tentu saja sudah kubilang. Menikah denganku adalah keputusan paling bijak dalam hidupmu. Zi, apakah kamu masih ingat? 3 tahun lalu. Fang Zi, kamu telah menghancurkan segalanya milikku. Hari ini kamu juga harus pergi ke neraka.
Hinan Feng panggil orang. Fang Zi, kamu benar-benar hebat. Ternyata ada orang yang rela mati demi melindungimu. Hari ini membunuh satu orang tetap membunuh. Membunuh dua orang juga tetap membunuh. Kalian semua harus mati. Tangkap dia cepat. Fang Zi, kamu pantas menderita. Lepaskan aku. Cepat hubungi 120. Baik, Hinan Feng, jangan tidur. Bangun. Apa yang harus dilakukan kakek? Cepat hubungi 120, selamatkan Hinan Feng. Selamatkan suamiku. Hinan Feng. Istri. Saya benar-benar terluka sakit sekali. Kamu bikin aku takut setengah mati. Kalau kamu benar-benar terluka, bagaimana aku harus hidup nanti? Sudahlah, jangan menangis, jangan menangis. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan selalu berdiri di depanmu. Sekarang aku juga berjanji padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. selamat ya Hizhonghua, sekarang kamu punya seorang cucu menantu yang pintar, baik dan cakap. Selamat juga Fang Jiankuo. Kamu punya seorang mantu laki-laki yang tampan, kaya raya, berani dan cerdik. Bagus. Apa kamu suka?